orang kafir wis gawe nuklir, lah kok kita sibuk mentahdir? Masih sibuk jenggot, masih sibuk cengkrang, masih sibuk kunut karo ra kunut, masih disibukkan dengan nawaitu atau tidak nawaitu, masih disibukkan dengan usolir atau tidak usolir. Padahal orang kafir wis gawe nuklir, nuklirnya ada di atas kepala kita. Kita jek ngurusi kuwi terus sampai kapan? Ustadz tadi menjelaskan bahwa orang Islam itu satu tubuh. Apabila ada sebagian tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh itu sakit semua. Tetapi kenyataan yang dialami saat ini, banyak yang mau diadu-adu antar umat muslim sendiri, saling mencaci dan saling membenci antar pengajian yang satu dengan yang lain. Padahal itu sama yang dikaji, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hanya beda pendapat, saling bertikai dan saling mendolimi. Untuk itu mohon tausiahnya. Itu oknum. Beda loh ya. Biasanya yang menyebabkan ribut itu bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Kalau beda pendapat sudah sejak dulu. Imam yang 4 itu terus berbeda pendapat. Banyak dalam hal imam yang 4 itu berbeda pendapat. Namun tidak menjadikan masalah. Saling menghormati. Lah sekarang ini beda pendapat itu wajar, sejak dulu ada. Yang menjadikan kemudian ribut itu kalau terjadi beda pendapatan, itu menjadi ribut. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena masing-masing saat ini sedang terkena virus yang lebih mematikan daripada COVID. Virusnya apa? Takdisul afkar ad-diniyah. Pengkultusan pendapat keagamaan di kelompoknya masing-masing. Kalau ada satu pemahaman yang datangnya bukan dari kelompoknya, padahal sesuai dengan ayat, sesuai dengan hadis, hanya gara-gara bukan dari kelompoknya, maka ini langsung ditolak. Langsung dikatakan sesat, langsung dikatakan ngajine rung jeru. Padahal setelah diteliti, ternyata juga berdasar dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih. Ini kenapa saya katakan virus ini lebih mematikan. Karena potensi besar mengesampingkan wahyu Al-Quran. Asal bukan dari kelompoknya, asal bukan dari madhabnya, langsung ditolak. Padahal agama ini agama wahyu, bukan agama organisasi, bukan agama madhab, tapi agama ini agama wahyu. Untuk bisa memahami wahyu Al-Quran, kita seringkali membaca melalui literatur-literatur atau kitab-kitab yang ada di dalam mazhab yang 4 itu. Bukan berarti kemudian kita terus menentukan satu mazhab. Kalau kita tentukan satu mazhab, nanti kemudian ada yang datang dengan mazhab selainnya langsung ditolak. Padahal setelah diteliti, ya sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah.
hanya gara-gara beda golongan, beda majelis taklim, beda ormas, beda yayasan, beda madhab, terus ditolak. Ini namanya kita sedang terkena takdisul afkar ad-diniyah, pengkultusan pendapat keagamaan di kelompoknya masing-masing. Kalau sudah begitu, merasa paling benar, akhirnya saling melakukan tahdzir. Kelompok pengajian ini mentahdir sana, sana mentahdir sini, sini mentahdir sini, muter kan. Hanya begitu tok. Padahal orang kafir wis gawe nuklir, lah kok kita sibuk mentahdir? Masih sibuk jenggot, masih sibuk jengkrang, masih sibuk kunut karo rakunut, masih disibukkan dengan nawaitu atau tidak nawaitu, masih disibukkan dengan usolir atau tidak usolir. Padahal orang kafir wis gawe nuklir ada di atas kepala kita. Kita jek ngurusi kuwi terus sampai kapan? Kalau memang sudah sesuatu yang berbeda dalam pemahaman, sudah berdasarkan dalil dan dipahami, saling menghormati. Di antara perbedaan di antara kita masih banyak yang sama. Mari kita bersama bekerja dalam hal yang sama. Yang sudah memang beda, jangan dipaksa sama. Yang sudah sama, jangan dibeda-bedakan. Ini loh yang dulu diwanti-wantikan. Kan Muhammad Abduh pernah mengatakan, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu akan tertutup. Kebenaran Islam, kejayaan Islam, keharmonisan dalam Islam akan tertutup oleh umat Islam sendiri. Menggoro-goro beda partai, beda golongan, beda yayasan, beda organisasi, beda majelis taklim. Kenapa saling bermusuhan? Allahnya juga sama, Qur'annya juga sama, kecuali kalau Qur'annya tiba-tiba beda. Yang satu 30 juz, yang satu 31 juz. Itu beda. Rakaat subuhnya juga masih sama, kiblatnya juga sama, suri toladannya sama. Kenapa kita suka membesar-besarkan memang sesuatu yang beda? Berdasarkan dalil semua sudah saling menghargai. Masih meributkan musik, jenggot, ora jenggoten nih nyalai sunnah Nabi. Loh, ini peserta Ahad pagi ini ada yang jenggoten, ada yang tidak, kan gitu. Ya nyatanya alhamdulillah bisa rukun. Kita karena saling menghargai. Kenapa? Karena yang jenggoten di MTA ini pun tidak merasa paling benar. Tidak merasa oh saya mengikuti sunnah Nabi. Yang tidak jenggoten tidak mengikuti sunnah Nabi. Kalau itu yang terjadi, kasihan loh seperti saya ini, nek jenggoten tukule mung telu. Kasihan seperti saya mung tukule telu. Telu dingung nganti dawa ngono wis disawang ora penak. Kasihan loh orang yang diciptakan oleh Allah tidak tidak punya hormon atau apa ini bahasanya apa yang bisa jenggotnya bisa tumbuh, kan kasihan. Dikatakan mengingkari sunnah Rasul terus itu sepanjang hidupnya. Padahal memang Allah takdirkan seperti itu, tidak punya jenggot. Ada yang tukule mung siji, loro, apa telu, wis pokoknya tak beraturan.
Nah, masalah seperti ini kita saling menghargai. Yang menjadi salah kalau yang jenggoten itu merasa paling benar. Kalau yang tidak jenggoten dia katakan itu ingkar sunnah. Ini yang salah. Karena dia merasa paling benar, paling suci. Ini yang menjadi salah kaprah, jadi di sini terjangkit virus itu. Kalau ada sekarang ini umat Islam yang seperti itu, ya sudah silakan. Yang penting kita mulai dari diri kita sendiri. Selama dia sholat, dia saudara saya. Yang haram hartanya, haram kehormatannya, haram darahnya. Selama dia sholat, apapun organisasinya, apapun partainya, apapun yayasannya, apapun majelis taklimnya, selama dia sholat, dia saudara saya. Yang harus kita jaga kehormatannya, yang harus kita jaga harta bendanya, yang harus kita jaga darahnya. Tidak mungkin kita mencacinya, tidak mungkin kita menuduh sesat-sesat, memfitnah dia sesat dan lain sebagainya. Tidak mungkin menyalah-nyalahkan. Karena selama dia masih menjaga sholat yang 5 waktu, dia saudara saya. Nah, kita mulai begitu dari diri kita sendiri. Terlepas terus lakukan tahdzir, ya sudah. Nanti sampai di hadapan Allah akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Sudah. Dan itu mudah sekali kok terucap di lisan ketika pengajian. Tapi ada juga yang begitu mudahnya mengatakan, ini ada Ustadz Fulan, tetapi Ustadz ini sebetulnya tidak tahu apa-apa. Tapi menyampaikan ini sesat dan menyesatkan, ini itu dan lain sebagainya. Menghalalkan anjing dan mengatakan zina, tahlilan lebih besar dosanya daripada zina. Dengan luwesnya gitu loh, ringannya mengatakan itu, padahal setiap huruf, setiap kata yang keluar dari lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, kita keluarga besar MTA, ya, mulai dari diri kita sendiri. Jangan merasa yang paling benar. Kalau saudara, bapak dan ibu merasa MTA sing paling benar, musyrik itu sudah. Bangga dengan MTA-nya, tidak dengan Islamnya, musyrik sudah. Maka semaksimalnya di MTA ini, apapun itu yang berkaitan dengan ibadah, kita landaskan pada dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu ada petunjuknya dari Al-Quran dan Sunnah, kita akan berlomba menjadi yang terdepan menjalankan kebaikan itu. Kalau itu belum ditemukan dalil dari Quran dan Sunnah, kita belum mengamalkan. Kita tidak mengamalkan dan belum mengamalkan sampai kapan? Sampai dalil diketemukan. Dalil yang benar-benar kuat, baru kemudian kita ajarkan dan kita amalkan. Selama tidak diketahui atau belum mengetahui dalil yang kuat untuk satu amalan, maka MTA tidak akan mengamalkan amalan itu. Dan juga tidak melarang orang Islam yang lain mengamalkan amalan itu.